Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena anugerahnya kita masih diberi waktu kesempatan untuk bisa beribadah dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan sendiri akan menenangkan, meneduhkan hati pikiran kami untuk bisa mendengar firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab, merupakan gedung pencakar langit tertinggi di dunia untuk saat ini. Tingginya bisa mencapai 828 meter dan memiliki 163 lantai. Saking tingginya, bangunan ini sudah bisa dilihat dari jarak 95 km jauhnya saat cuaca sedang cerah. Dan fondasi Burj Khalifa itu dibangun dengan kedalaman lebih dari 50 meter. Itulah sebabnya tidak mengherankan gedung pencakar langit tertinggi di dunia ini berdiri dengan kokoh dan teguh. Meskipun harus menghadapi segala cuaca, angin, bahkan badai sekalipun. Bangunan ini bisa berdiri dengan teguh dan kokoh karena memiliki fondasi dan kualitas bahan bangunan yang berkualitas tinggi. Nah saudara, dari teks firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus juga berbicara tentang bangunan. Bangunan seperti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus? Kalau melihat dari konteksnya, Rasul Paulus itu sedang membandingkan gereja Korintus dengan sebuah bangunan. Tetapi bukan sekedar bangunan biasa, tetapi bangunan dalam konteks inner sanctuary atau bait Allah, di mana Roh Kudus itu berdiam di dalamnya. Pertanyaannya adalah mengapa Rasul Paulus membicarakan bangunan? Kota Korintus merupakan kota kosmopolitan yang dipenuhi berbagai filsafat dunia dan pluralisme agama yang beragam. Kota Korintus sering juga disebut sebagai Las Vegas di masa itu. Masalah yang dihadapi dari pengajaran sesat, kesombongan rohani, masalah penyimpangan seksual, perselisihan dan seterusnya. Itulah sebabnya tantangan terbesar bagi jemaat Korintus pada waktu itu adalah berkaitan dengan identitas sebagai pengikut Kristus. Bagaimana orang Kristen bisa tetap mempertahankan dasar atau fondasi di dalam Kristus sambil tetap menjadi relevan dengan kebutuhan dan pergumulan kota Korintus.
Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus dengan menggunakan gambaran tentang bangunan. Dan ada beberapa hal yang Rasul Paulus ingatkan. Yang pertama, kita adalah bangunan yang berdiri di atas fondasi Kristus. Ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Jika jemaat Korintus itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka Rasul Paulus adalah arsiteknya. Dalam bahasa Yunani digunakan arkitekton. Sebagai arkitekton atau arsitek rohani, maka Paulus menjelaskan bagaimana cara dia bekerja. Dia bekerja sesuai dengan karunia atau karis Allah. Di mana dia telah meletakkan fondasi jemaat Korintus. Karunia atau karis ini merupakan kehormatan khusus dari Allah yang dianugerahkan kepada Rasul Paulus. Selain itu, Paulus menyatakan bahwa dia bukan hanya sekedar ahli bangunan biasa, tapi dia juga menyebut dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Kata cakap di dalam bahasa Yunaninya digunakan kata sophos atau bijaksana atau hikmat. Ini bukan hanya menunjuk kepada skill atau keterampilan, tetapi juga berkaitan dengan hikmat. Hikmat dari Allah. Dengan menyebut dirinya sebagai arsitek yang berhikmat. Maka Rasul Paulus sedang mengkontraskan dirinya dengan orang-orang di Korintus yang menganggap dirinya mereka berhikmat. Tapi hikmat mereka adalah hikmat dunia. Sebagai seorang ahli bangunan yang berhikmat, Rasul Paulus menegaskan tentang pentingnya dasar sebuah bangunan. Di mana dia berkata tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Pembahasan seputar dasar atau fondasi itu menyeratkan adanya apa? Yaitu adanya usaha-usaha dari para pemimpin jemaat di Korintus untuk membangun ulang seluruh bangunan rohani di jemaat Korintus. Mereka ingin merombak dasar atau fondasi yang ada dan menggantikannya dengan dasar yang lain. Nah, terhadap upaya ini, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada dasar atau fondasi lain selain Yesus Kristus. Di dalam teks asli, ungkapan dasar lain di dalam ayat yang ke-11 itu diletakkan di awal kalimat untuk satu penegasan. Artinya benar-benar tidak ada dasar, tidak ada fondasi yang lain. Hanya Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah Yesus Kristus yang seperti apa? Bukankah sebagian orang memberitakan Yesus tetapi bukan Yesus yang benar? Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Bukankah yang lain juga memberitakan Injil yang lain? Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6. Yesus Kristus yang dimaksudkan Paulus di sini adalah Yesus Kristus yang disalibkan. Masalahnya, Yesus yang disalibkan bagi orang-orang Yahudi itu satu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Mengapa demikian? Rasul Paulus mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Itulah cara yang mereka tetapkan. Tetapi ternyata dengan cara yang mereka tetapkan itu, baik orang Yahudi maupun orang Yunani tidak dapat berjumpa dengan Allah. Orang-orang Yahudi maupun orang Yunani menolak Yesus. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut Rasul Paulus, itu disebabkan karena ternyata Allah menetapkan caranya sendiri. Cara yang lain daripada cara orang Yahudi maupun orang Yunani tetapkan. Yaitu apa? Kristus yang disalibkan. Dan Paulus katakan bahwa justru Kristus yang disalibkan itu adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi mengapa dasarnya harus Yesus Kristus? Karena itulah cara yang ditetapkan Allah. Di mana Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan hanya melalui Yesus Kristus yang tersalib itulah yang bisa mempertobatkan dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Tidak ada yang lain, no other name, hanya Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus adalah dasar fondasi yang kokoh, yang teguh, yang ditetapkan Allah sendiri. Dan kita tidak bisa menggantinya dengan yang lain. Apapun dan siapapun itu. Maka pertanyaannya adalah,
Adakah kita sudah menjadikan Kristus yang tersalib itu sebagai dasar hidup kita? Ataukah dasar hidup kita pada saat sekarang ini adalah diri kita sendiri? Pengetahuan kita, kepintaran, kekuatan, kedudukan, dan kekayaan kita. Ini menjadi sesuatu hal yang harus kita pikirkan dan renungkan bersama. Yang kedua, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Kita adalah bangunan yang akan diuji. Ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-15. Kalau dasar fondasi bangunan hidup dan rohani kita itu adalah Yesus Kristus, maka membangun di atas dasar atau fondasi yang kokoh dan teguh ini tidak boleh sembarangan. Salah satu aspek pembangunan yang ditekankan Paulus di sini adalah jenis bahan yang dipakai. Harus memperhatikan ketahanan, durabilitas dari bahan yang dipakai. 6 bahan yang disebutkan Paulus di ayat yang ke-12 itu mewakili 2 jenis bahan. Yang tahan lama, yaitu emas, perak, dan batu mulia. Dan yang tidak tahan lama, kayu, rumput, kering, dan jerami. Inti dari metafora ini terletak pada ketahanan bahan yang dipakai. Apakah bahan itu tahan uji atau tidak? Ketahanan bahan ini berkaitan dengan kualitas fondasi yang ada. Jika fondasinya adalah Yesus Kristus, maka bangunan di atasnya harus match terhadap fondasinya. Dengan kata lain, saudara, bahwa fondasi yang kokoh, fondasi yang teguh itu membutuhkan bahan bangunan yang bermutu dan tahan lama. Mengapa harus demikian? Rasul Paulus menegaskan bahwa sekali kelak atau suatu waktu nanti, setiap bangunan itu pasti akan mengalami ujian. Waktulah yang akan menunjukkan apakah satu bangunan yang terdiri dari bahan yang baik atau buruk, bermutu dan tahan lama atau tidak. Waktu ini yang disebutkan oleh Rasul Paulus secara khusus merujuk kepada hari Tuhan. Yaitu hari ketika Tuhan Yesus akan datang kembali dan menghakimi semua orang. Dikatakan pula bahwa pengujian ini menggunakan media api di dalam ayat yang ke-13. Dalam Alkitab, api dapat menyimbolkan penyucian, penghakiman maupun pengujian. Makna pengujian inilah yang ada di dalam pikiran Paulus pada saat itu. Dalam pengujian ini akan ada 2 hasil yang berbeda. Yang tahan uji dan yang tidak tahan uji. Kata tahan uji di dalam ayat yang ke-14 itu secara hurufiah berarti tetap bertahan. Abide, remains, survives. Yang tahan uji akan mendapatkan upah, tetapi yang tidak tahan uji ia akan kehilangan hasil pekerjaannya karena hasil pekerjaannya itu akan terbakar. Ini memberikan pertanyaan yang sangat menohok kita sebagai orang Kristen. Kita ini orang Kristen yang seperti apa? Kalau kita ini dihubungkan dengan sebuah bangunan, what are we made of? Kita ini orang Kristen yang terbuat dari apa? Apakah kita adalah seorang Kristen yang bermutu, seorang Kristen yang sejati, punya ketahanan, tahan uji dalam menghadapi api pengujian, dalam menghadapi kesulitan, kesusahan, penderitaan hidup kita seperti sekarang ini. Ada orang yang menyindir orang Kristen dengan mengatakan bahwa kekristenan itu sesungguhnya cuma setipis kulit. Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi imannya tipis. Coba benturkan dia dengan segala penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit. Maka iman kekristenan itu akan rusak, hancur dan lemah. Kalau sudah demikian, maka pada dasarnya orang Kristen itu tidak berbeda dengan seorang kafir. Tetapi pertanyaannya adalah benarkah seperti itu? Memang harus kita akui. Ada juga di antara orang Kristen yang mempunyai iman cuma setipis kulit, rentan, gampang hancur, gampang rusak. Ini yang disebut dengan iman tanda kutip. Artinya apa saudara? Artinya bukan iman yang sungguh, bukan iman yang sejati, bukan iman yang kokoh. Ini menunjukkan kita ini orang Kristen yang seperti apa. Richard Rohr di dalam bukunya Falling Upward, A Spirituality for the Two Halves of Life. Menurutnya,
jatuh dan gagal itu merupakan fakta keterbatasan manusia. Dia berkata, ketika kita jatuh, kita sebenarnya bergabung dengan parade besar umat manusia yang telah berjalan di depan kita dan yang akan mengikuti kita. Dengan kata lain, jatuh dan gagal itu sangat manusiawi. Tetapi menurut Rohr, iman yang sehat adalah iman yang tak mau kalah dari kekalahan. Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Saya ulangi saudara, iman yang sehat adalah iman yang tak mau kalah dari kekalahan. Sekalipun aku jatuh berkali-kali secara relasional di dalam kehidupan sehari-hari, jatuh secara profesional, emosional dan fisik dalam kehidupanku, tetapi selalu ada sebuah efek trampolin. Trampolin itu alat yang lentur apabila orang meloncat akan memantul ke atas. Yang mengizinkanku untuk akhirnya jatuh ke atas. Tidak ada jatuh ke bawah yang final. Namun sesungguhnya ia mendorongku untuk memantul. Falling upward, jatuh ke atas. Sebuah bouncing bagi kehidupan yang terpuruk. Mengapa bisa demikian? Karena anugerah Tuhan, falling upward melawan grativitas kehidupan yang lazimnya menarik turun semua yang jatuh sampai ke titik yang terendah. Tetapi orang-orang yang mengalami falling upward di dalam anugerah Tuhan akan memasuki sebuah kehidupan yang lebih indah. Walaupun tetap pedih, tetap berduka, tetap menghadapi kesulitan dan penderitaan. Sebab ia mengalami rahmat ilahi tepat di titik nadir terendah hidupnya. Dan dia akan terangkat ke atas. Tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Martin Luther King Jr. dengan tepat mengatakan, jika kamu tidak bisa terbang, maka lari. Jika kamu tidak bisa berlari, lalu berjalan. Jika kamu tidak bisa berjalan, lalu merangkak. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu harus terus bergerak maju. Itulah kita seharusnya sebagai orang Kristen. Kita harus tetap bergerak maju apapun dan bagaimanapun situasi kondisi hidup kita pada saat sekarang ini. Dan disitulah saudara, kita akan teruji apakah kita orang Kristen sejati atau orang Kristen yang semu. Orang Kristen seperti apakah kita ini? Yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan, kita adalah bait Allah. Ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Pertanyaan tidak tahukah kamu itu muncul sekitar 10 kali dalam surat 1 Korintus ini. Pertanyaan tidak tahukah kamu bukanlah sekedar pertanyaan retoris untuk mengingatkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi pertanyaan ini lebih menyatakan perasaan Paulus sekaligus sindirannya terhadap jemaat Korintus yang menganggap dirinya orang yang berhikmat. Ketidaktahuan mereka yang katanya orang-orang berhikmat itu merupakan sesuatu yang ironis. Mereka seharusnya sudah tahu, tetapi kenyataannya mereka tidak tahu. Perihal apa yang mereka seharusnya sudah tahu? Maka Rasul Paulus menegaskan, kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Pernyataan ini menegaskan tentang identitas mereka sebagai umat Allah. Kesadaran akan identitas ini sangat penting sekali. Seorang teolog bernama Soren Abe Kierkegaard, dia menyatakan bahwa ada orang yang disebut sebagai absent-minded man. Yang hidup secara acuh dan tidak mengerti siapa dirinya dan tujuan keberadaan dirinya. Ia berpendapat orang yang seperti itu adalah orang yang sangat menyedihkan. Terlebih seseorang yang meninggal tanpa pernah menyentuh pertanyaan mendasar tentang eksistensi dirinya. The root of their existence. Itulah sebabnya menurut Socrates yang paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu know yourself. Kenali dirimu sendiri.
Jadi milikilah kesadaran bahwa identitas diri kita adalah bait Allah. Sebagai bait Allah maka kita harus sadar bahwa roh Allah itu diam di dalam diri kita. Ini menunjukkan apa saudara? Ini menunjukkan bahwa Allah itu hadir secara intim di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah real, nyata, fakta. Tetapi masalahnya adalah kita seringkali lupa. Kita menjadi seperti orang yang amnesia. Amnesia itu artinya adalah orang yang sudah melupakan siapa dirinya. Dia sudah kehilangan kesadaran atau keterjagaannya akan relasi dasar yang memberikan dirinya satu identitas. Karena itu orang yang semacam ini, kalau ditanya mengenai siapa dirinya, dari mana dia, siapa keluarganya, di mana rumahnya, dan apa pekerjaannya, maka dia tidak ingat. Demikian juga ada orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen tetapi mengalami yang namanya spiritualitas amnesia. Kita lupa identitas diri kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus, dan lupa bahwa Tuhan diam dan tinggal di dalam diri kita setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di tengah sikon pandemi ini, kita diingatkan bahwa kita adalah bait Allah dan roh Allah diam, tinggal dan hidup di dalam diri kita. Oleh karenanya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita yang penuh dengan kesusahan, penuh dengan kesulitan dan penderitaan ini. Apakah ini berat? Oh iya, berat. Dan ini tidak mudah jalannya. Tetapi kita harus mengingat bahwa roh Allah diam, tinggal dan hidup di dalam diri kita. Itulah sebabnya bukan spiritualitas amnesia yang harus kita miliki, tetapi spiritualitas anamnesis. Apa itu anamnesis? Anamnesis itu dalam bahasa Yunaninya terdiri dari dua kata. An itu berarti tidak, amnesis itu berarti melupakan. Jadi anamnesis adalah tidak melupakan, mengingat atau mengenang. Jadi dengan mengingat identitas diri kita, siapa kita, mengapa kita ada dalam dunia ini, kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Di dalam Kristus kita penuh kesadaran, mengerti akan hal ini, dan juga tahu bahwa Allah itu diam tinggal di dalam diri kita. Ini yang membuat kita wake up, bangun, renew or reawaken. Sekalipun kita harus menjalani hidup yang berat ini. Masalahnya adalah sejauh mana kita memiliki kesadaran bahwa roh Allah ada di dalam kehidupan kita. Yang menjadi penolong dalam kelemahan dan penghibur dalam penderitaan hidup kita. Terlebih di dalam situasi kondisi saat ini. C.S. Lewis berkata demikian. Apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar sangat tergantung pada di mana kamu berdiri. Itu juga tergantung pada orang seperti apa kamu. Nah saudara, saat pandemi yang masih kita hadapi hingga pada saat sekarang ini. Kita mungkin banyak melihat, kita banyak mendengar banyak peristiwa, kejadian, terutama yang sangat menyedihkan dan mendukakan kita. Kita terpengaruh dengan situasi kondisi pandemi ini. Tetapi ada dampak yang begitu mungkin dahsyat dan menggoncangkan kita. Apalagi jikalau ada orang yang kita kasihi meninggal karena terpapar COVID. Benar apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Sekalipun kita mengalami semua itu, tapi tergantung pada di mana kita berdiri. Berdiri dengan dasar apa dan siapa. Sehingga kita masih tetap bisa menjalani hidup ini dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Biarlah Tuhan yang terus menyadarkan kami
bahwa hidup kami dasarnya adalah Yesus Kristus. Dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Dan kami boleh dibangun kehidupan kami di atas dasar Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kami menghadapi ujian, kami memiliki ketahanan, kekuatan untuk bisa tetap berdiri dengan teguh menghadapi segala hal yang harus kami hadapi, terutama dalam situasi kondisi pada saat sekarang ini. Tuhan yang akan menolong dan menyadarkan kami tentang siapakah diri kami ini. Yaitu kami adalah orang yang Engkau kasihi. Kami adalah bait Allah di mana Engkau berdiam, tinggal dan hidup di dalam kehidupan kami. Yang memberikan kekuatan dan penghiburan saat kami harus mengalami berbagai macam peristiwa dan kejadian di dalam kehidupan kami. Kuatkan, teguhkan diri kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin.